Suatu pagi yang dingin, ketika sinar matahari masih enggan menyinari desa kecil itu, Lila, seorang pedagang kecil yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari di pasar, merasa bahwa hidupnya mulai di ujung tanduk. Toko kecil yang ia kelola, warisan dari orang tuanya, sudah mulai sepi pembeli. Harga barang yang semakin mahal dan keadaan ekonomi yang sulit membuat pelanggan semakin jarang datang. Ia merasa frustasi dan hampir putus asa. Lila kemudian mendengar kabar dari seorang tetangganya tentang seorang wanita tua yang dikenal memiliki kekuatan khusus untuk membantu orang-orang yang kesulitan seperti dirinya. Wanita itu, menurut cerita, tinggal sendirian di ujung desa dan jarang terlihat oleh orang-orang. Beberapa orang yang pernah berinteraksi dengannya mengatakan bahwa wanita itu bisa membuat usaha apapun menjadi laris, hanya dengan menggunakan pelaris yang diberikan. Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan harap, Lila memutuskan untuk mengunjungi rumah wanita itu. Rumahnya terletak di bagian paling terpencil desa, jauh dari keramaian. Ketika Lila sampai, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Rumah itu tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari usianya sendiri. Tetapi, ketika ia mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan wajah pucat membuka pintu dan tersenyum lebar. "Selamat datang, anak muda," kata wanita itu dengan suara serak. "Aku tahu mengapa kamu datang." Lila tercengang. "Bagaimana Anda tahu?" Wanita itu hanya tertawa pelan. "Semua orang yang datang ke sini datang dengan alasan yang sama. Kebutuhan yang mendalam untuk mengubah nasib." Lila merasa sedikit tidak nyaman, namun ia melanjutkan. "Bisakah Anda membantu saya? Bisakah Anda memberi saya pelaris agar toko saya bisa laris lagi?" Wanita itu menatap Lila dengan tajam, kemudian mengambil sebuah botol kecil berisi cairan berwarna merah pekat dari meja di sebelahnya. "Ini pelaris yang sangat kuat, tapi ada harga yang harus dibayar, anak muda. Setiap pembeli yang datang, kamu harus menerima uang mereka dengan tulus. Tidak ada yang bisa diubah, dan kamu tidak boleh menolak." Lila merasa sedikit bingung, tetapi rasa putus asa membuatnya tidak ragu untuk menerima tawaran itu. "Berapa harganya?" tanya Lila, menyadari bahwa mungkin ada harga lain yang harus dibayar. Wanita itu menjawab dengan suara lembut. "Ada hutang yang harus dibayar setiap kali kamu menerima uang dari mereka." Lila tidak mengerti sepenuhnya, namun ia merasa bahwa kesempatan ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Ia membeli pelaris itu dan bergegas pulang. Keesokan harinya, Lila memulai ritual seperti yang disarankan oleh wanita tua tersebut. Tanpa disangka, toko kecilnya mulai ramai oleh pelanggan. Semua orang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan dalam waktu singkat, Lila mulai menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ada yang aneh. Setiap kali pelanggan meninggalkan tokonya, mereka selalu meninggalkan tanda-tanda aneh, sebuah uang logam yang terlihat baru, tetapi penuh bekas noda hitam, atau kertas-kertas usang yang tampaknya sudah berusia puluhan tahun. Pada awalnya, Lila tidak terlalu memperhatikan hal itu. Ia terlalu sibuk dengan keuntungan yang datang begitu cepat. Namun, semakin lama, ia merasa semakin tidak nyaman. Suatu malam, setelah toko tutup, Lila duduk di kursinya sambil menghitung uang yang baru diterimanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar toko. Saat membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, kecuali sebuah kantong kecil yang tergeletak di depan pintu. Ketika Lila membukanya, ia terkejut melihat di dalam kantong itu ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Bayar hutangmu." Lila merasa ketakutan. Ia segera kembali ke rumah wanita tua itu untuk meminta penjelasan, namun saat tiba di sana, rumah itu kosong. Pintu terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Semua barang di dalam rumah itu tampak usang,
seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tanpa ada petunjuk lebih lanjut, Lila mulai menyadari bahwa pelaris yang ia gunakan mungkin lebih dari sekadar cara untuk membuat tokonya laris. Keanehan semakin bertambah. Setiap kali Lila menerima pembayaran dari pelanggan, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dan menunggu. Pada suatu malam, saat Lila tidur di atas tumpukan uang yang baru diterimanya, ia terbangun dan mendapati dirinya dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap yang perlahan mendekat. Dalam ketakutannya, ia menyadari bahwa setiap pembeli yang datang dan membayar dengan uang itu bukanlah manusia biasa. Mereka adalah roh-roh yang terjebak dalam dunia ini, membayar hutang mereka dengan membeli barang dari toko Lila. Mereka tidak akan pergi sampai Lila melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Dan hutang itu, ternyata, adalah jiwanya. Lila tidak bisa tidur setelah peristiwa malam itu. Ketakutannya semakin menguasai dirinya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahnya, dan setiap kali ia memandang uang yang ia terima dari pelanggan, bayangan-bayangan itu mulai tampak lebih jelas, semakin nyata. Ia mencoba untuk mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat terlalu lelah. Namun, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Pada malam berikutnya, Lila memutuskan untuk menunggu hingga toko tutup. Ia bersembunyi di balik rak-rak barang, berharap bisa melihat siapa yang datang terakhir kali, siapa yang membeli barang terakhir, dan apa yang sebenarnya terjadi pada para pelanggan yang datang. Ketika toko mulai sepi, dan hanya ada satu pelanggan yang tersisa, seorang pria tua dengan pakaian lusuh yang tampak seperti baru saja keluar dari kuburan. Lila merasa jantungnya berdebar kencang. Pria itu mendekati kasir, meletakkan beberapa uang di atas meja dan membeli sebatang rokok. "Terima kasih," kata pria tua itu dengan suara serak, sebelum berbalik dan berjalan keluar toko. Lila mengikuti langkahnya, namun begitu pria itu menoleh sekilas, senyum di wajahnya berubah menjadi senyuman lebar yang mengerikan. Mata pria itu kosong, tanpa jiwa. Lila hampir terjatuh ketika melihat bayangan itu menghilang dalam kegelapan malam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari toko dan mengejarnya, berusaha menemukan jawabannya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pria tua itu berhenti di tengah jalan dan berbalik dengan senyum lebar yang semakin melebar, sampai terlihat seperti tidak wajar. Ia mengulurkan tangan, yang terlihat penuh dengan kulit keriput dan kuku panjang yang menghitam. "Bayar hutangmu," ucapnya dengan suara yang semakin serak. Lila mundur, merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan Lila di tengah malam yang sunyi. Dengan napas terengah-engah, Lila kembali ke toko, mencoba untuk berpikir jernih. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dimaksud dengan hutang? Keesokan harinya, toko Lila kembali ramai dengan pembeli. Semua orang datang seperti biasa, tapi Lila merasa semakin cemas. Uang yang ia terima mulai terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan rasanya seperti menyusup ke dalam tubuhnya, menyisakan rasa sakit yang tajam. Satu demi satu, pelanggan datang, dan satu persatu pula, mereka meninggalkan toko dengan senyum misterius yang tak pernah terlihat sebelumnya. Di tengah kebingungannya, seorang wanita muda yang baru saja membeli beberapa bahan makanan mendekatinya dengan langkah pelan. "Kau tidak merasa aneh dengan toko ini?" tanyanya, menatap Lila dengan tatapan kosong. Lila hampir tidak bisa menjawab, tetapi ia merasa ada yang salah dengan wanita itu. Dalam hati, Lila bertanya-tanya apakah wanita ini tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Beri aku kesempatan untuk membantu. Aku bisa menghapuskan hutang itu," kata wanita itu dengan suara berbisik, mendekatkan wajahnya ke telinga Lila. "Tapi kamu harus rela membayar dengan jiwamu." Lila terkejut. "Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum,
senyuman yang tidak wajar, seperti senyuman dari orang yang sudah lama mati. Pelaris itu mengikatmu pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dagangan. Hutang itu bukan sekadar uang. Setiap jiwa yang datang ke sini membayar lebih dari yang kau pikirkan. Lila merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia terjebak dalam sebuah perjanjian gelap. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah wanita tua itu, mencari tahu lebih banyak tentang pelaris yang sudah memberinya keuntungan begitu besar. Namun, begitu ia sampai di rumah wanita tua itu, yang ia temukan bukanlah rumah yang ia kenal. Rumah itu kosong, gelap, dan terlantar. Tidak ada lagi bau harum rempah-rempah yang dulu sempat terasa, hanya ada kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Lila tidak menyerah. Ia berkeliling di sekitar rumah dan menemukan sebuah catatan yang tergeletak di tanah. Catatan itu bertuliskan, semua hutang harus dilunasi. Tidak ada jalan kembali. Lila akhirnya menyadari bahwa pelaris yang ia gunakan bukanlah sekadar alat untuk membuat tokonya laris, tetapi juga sebuah alat yang mengikatnya pada kekuatan yang lebih gelap, sebuah kekuatan yang membutuhkan pembayaran yang jauh lebih besar daripada sekadar uang. Dan kini, hutangnya sudah jatuh tempo. Malam itu, Lila kembali ke tokonya, hanya untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang mengerikan. Setiap orang yang pernah membeli dari tokonya, setiap jiwa yang telah meninggalkan uang, kini datang untuk menuntut pembayaran. Mereka semua mengelilinginya, dan Lila tahu, saat itu juga, bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari perjanjian itu. Hutangnya sudah tak terbayar, dan jiwanya akan menjadi bagian dari mereka selamanya.